Iya, ya itu yang bahaya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Legenda. Oke, buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kelancaran rezeki, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, malam ini kita masih ngopi bareng bersama Ki Haji Wongso. Selamat malam Ki Haji Wongso. Selamat malam. Oke Ki, tak perlu berlama-lama lagi, dan kebetulan malam ini malam Selasa Kliwon ya Ki ya. Oh iya, Selasa Kliwon. Ya, ini temanya pas sekali, kita akan membahas sambil ngobrol santai lah. Oke. Mengenai hukum tabur tuai. Mungkin Ki Haji Wongso bisa menjelaskan supaya teman-teman yang awam bisa tahu mengenai hukum tabur tuai yang berlaku di Indonesia ini dan langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Ki Haji Wongso. Oh iya, malam ini kebetulan malam Selasa Kliwon, malam yang ampuh. Jadi kalau orang Jawa dulu katanya malam yang ampuh, malam Selasa Kliwon. Nah, membahasnya tabur tuai. Jadi tabur tuai itu kalau bahasa nasionalnya orang Indonesia begitu. Tapi kalau orang Jawa menamakan sopo sing nandur. Ya, ini bakal ngunduh. Nah, yuk, tinggal kita menanamnya itu, jadi kita nganduri apa. Nah, kalau kita menanam kebaikan, nah, itu pasti dia menerima juga kebaikan. Contohnya begini, orang kalau senang bersedekah, senang menolong orang lain, jadi dia menolong orang lain. Besok kalau dapat kesusahan juga ditolong orang lain. Cuman dia kadang yang ditolong itu siapa, terus dia dapat ganjarannya dari siapa. Nah, itu yang menanam kebaikan itu begitu. Terus kalau dia mati, dia dapat surganya Allah. Yang bahaya itu, ini yang bahaya itu siapa yang menanam keburukan itu. Nah, menanam keburukan itu yang lebih berbahaya. Jadi menanam keburukan itu begini, seandainya Anda semua itu berhasil di bidangnya, ini yang saya terangkan, dari seandainya kamu itu menjadi petani dulu, menjadi petani yang sukses, kamu menanam apa aja hidup, bisa beli kendaraan yang bagus, terus kamu seandainya bisa mempunyai mobil, mempunyai motor, terus ada orang yang irinya itu dia tidak hanya lewat lesan, tapi dia lewatnya itu mengirimkan jin untuk menutupi rezekinya. Nah, itu dosa besar itu. Berarti maksudnya dengan menggunakan metode guna-guna mengirim santet begitu ya Ki ya? Iya, nah itu yang dinamakan santet. Kalau sekarang orang itu menamakan begitu itu santet. Santet itu bukan hanya
katanya kalau dulu, ini kalau dulu mengirimkan ya, keluar paku, keluar apa gitu. Kalau yang begitu itu saya itu juga belum pernah menemukan yang begitu. Tapi yang dikirim itu sekarang itu kebanyakan itu sejenis jin untuk menutupi rezekinya orang lain. Maksudnya mengirim jin itu apakah jin itu disuruh ke rumah orang yang mungkin orang yang sukses itu disuruh melakukan kejahatan, apakah begitu Ki? Nah ini yang jin itu disuruh menutupi kejahatan, jadi supaya orangnya itu seandainya sukses, supaya dia melarat, dia bisa menjadi orang miskin, rezekinya tertutup oleh jin yang bersarang di rumahnya itu. Itu contoh, ada yang petani itu supaya dia menanam tidak hidup, terus dia kalau ada harta apapun supaya habis sedikit demi sedikit. Nah itu yang dilarang oleh agama. Lalu bagaimana tentang begini Ki, si pelaku kejahatan itu dia yang menabur, namun kok yang menuai itu anak cucu garis keturunannya itu, apakah benar adanya cerita begitu Ki? Nah ini ada orang yang bilang siapa yang menanam itu orang tuanya, dia yang akan menerima itu anak cucunya. Itu memang benar. Jadi itu benar. Yang kalau orang yang menanam kebencian, mengirimkan jin untuk kepada orang lain itu, kalau orang yang menyuruh itu sudah mati, itu jin yang disuruh itu pulang lagi ke orangnya yang menyuruh itu. Yang menyuruh itu gantian, dia bersarang di tempatnya situ, makanya dia yang mendapat kesengsaraannya itu anak putu. Oh, jadi misal si pelaku itu walaupun sudah meninggal, maka jin suruhannya itu bukannya ikut dia ke alam lain, namun dia malah kembali ke rumah si pelaku itu ya Ki? Iya, nah itu yang bahaya kan begitu. Jadi dia pulang ke rumahnya karena apa? Dia disuruh, terus kalau orangnya yang sudah mati itu yang menyuruhnya kan sudah nggak ada. Sudah nggak ada itu, terus dia balik ke situ karena tidak dikirim oleh, kalau orang dikirim makanan, kalau jin kan kebanyakan dikirim menyam, dikirim apalah begitu. Itu kan sama saja seperti orang menyuruh jin itu, ya akhirnya matinya juga ikut jinnya itu besok kalau di akhirat. Nah itu begitu tuh, seperti orang mencari persugihan lah, ya, hasilnya itu begitu. Terus contoh lagi, ini ada orang seandainya kamu itu menjadi, ini contoh musisi itu aja. Nah, seandainya kamu menjadi musisi, menjadi penyanyi, kamu itu job kamu itu selalu banyak. Terus ada orang yang jobnya itu tidak banyak, soalnya tidak laku gitu aja lah. Terus dia menggunakan seperti pengasihan supaya dia tidak laku. Terus yang laku itu ditutupi pakai jin, ditutup itu jadi tahu itu dengan orang yang pintar, disuruh menutupi, wah supaya seandainya wah ini si A supaya tidak laku, jobnya supaya ke saya. Nah itu kan
dia yang menjalankan begitu ini kan lewatnya kan jin. Itu juga sama. Oh ya, jadi berarti itu hanya apa ya, kalau yang model kayak seperti musisi begitu kan cuma contoh apa ya, kejahatan ringan begitu ya, kita ingatnya apa ya, dia akan mengalami hukum tabur tuai tersebut. Nah, kalau tentang hukumnya itu sama, cuman kadang kan orang itu punya metode lain-lain. Nah, kalau orang menjadi musisi, menjadi pedagang, dia kan nutupnya supaya orang lain itu tidak laku. Nah, kalau musisi seandainya kamu menjadi penyanyi, nah, terus kamu menjadi penyanyi kok laris, terus ditutupi, terus dia tidak laris, kan rezeki kamu itu kan mati. Nah, ditutup oleh jin itu karena dia melihat kamu itu seperti jelek gitu aja. Nah, ini seru ini Mbak. Itu apa, misal saya ini musisi ya, rezeki saya ditutupi dan diambil dia. Nah, apa yang akan dia tuai nanti ketika semua itu sudah tidak berlaku? Karena Allah itu maha adil gitu, tidak akan membiarkan umatnya selalu merasakan kesengsaraan. Monggo, apa yang akan dia tuai? Nah, ini begini, saya contohkan kamu kan sebagai musisi. Nah, sebagai musisi terus ada orang yang menutupi rezeki kamu. Nah, itu kalau begitu dia kan menyuruhnya kan jin. Nah, lama kelamaan jin itu kalau disuruh, terus daya kekuatan jin itu hanya berapa. Makanya orang yang melakukan begitu lama kelamaan dia akan menuainya. Jadi orang itu kalau melaksanakan begitu perintah jin untuk menutupi orang lain, itu dia akan menerima ganjarannya juga tidak laku, akhirnya begitu. Lalu rezeki yang saya dapatkan itu gantinya itu dari mana itu Ki? Nah, kalau soal rezeki sebenarnya semuanya, kalau orang yang tidak menggunakan apapun itu kan sudah diatur oleh Allah. Nah, terus ditutupi oleh jin karena disuruh orang lain. Nah, berarti kan rezeki kamu itu ditahan. Kalau besok orangnya yang menyuruh itu sudah mati, dia akan kembali ke asalnya. Jadi ke asalnya yang menyuruh itu, terus dia yang menerima itu kan anak. Nah, anaknya dia akan menerima, ditutupi rezekinya, lah rezeki kamu baru bisa terbuka. Kalau seandainya kamu itu tidak kamu buka sendiri, jadi dibuka sendiri itu ya lewat apalah prihatin. Kalau orang Jawa namanya prihatin. Kalau orang itu ya seperti kamu seandainya melaksanakan, tahu itu wiritan apa lah, harusnya begitu itu. Kalau orang yang menuai itu nanti anaknya ya menuntutnya kepada orang tuanya, akhirnya kan apa ya, bolak-balik, tapi dia ya ke situ-situ. Jadi ibaratnya itu karena perbuatan orang tuanya, nanti ibaratnya nih contohnya rezeki anaknya itu buat mengganti rezeki saya yang ditahan, begitu ya Ki ya? Iya, nah begitu buat mengganti rezeki kamu yang ditahan itu, akhirnya dia mengalirnya ke seandainya kamu. Nah, kalau orang yang melakukan begitu itu besok kalau mati, nah,
kalau mati dia langsung neraka tempatnya, tidak dapat ampun lagi, karena kebanyakan orang dia tidak mau minta maaf, tidak mengakui kesalahannya. Nah itu namanya sudah membunuh. Cuman membunuhnya kan bukan dibunuh secara langsung, dibunuh mati, ya itu malah sedikit, tapi dia membunuhnya. Kalau orang begitu merasakannya kan seumur hidup. Nah selama dia yang dikerjain itu, sehingga dia menyandang sengsaranya 10 tahun. Nah itu aja dosanya itu ya 10 tahun. Oh iya. Oke, terima kasih buat obrolan malam ini. Jadi gitu ya teman-teman, agar kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah lagi, dan tak lupa kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jadi hilangkanlah rasa iri dengki kepada sesama itu, karena itu tidak baik. Oke, terima kasih buat Pak Haji Wongso, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe agar kami semakin semangat lagi untuk membahas masalah hukum dan juga masalah misteri, juga legenda. Oke, terima kasih banyak.